pas dia ngelamun gitu ke depan ke arah pohon yang gede, itu ada sosok gede banget hitam di balik pohon tuh. Cuman dia diam aja tuh, nggak mau bilang-bilang sama istrinya karena dia pasti mikir lagi kalau misalkan dia bilang makin sawan nanti istrinya gitu. Ya udah tuh, makhluk itu tuh ngeliatin kita berdua aja tuh kayak mau ngerekam gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua yang akan memberikan cerita-cerita yang menyeramkan. Kali ini kita kedapatan cerita dari sepasang kekasih nih, suami istri yang berlibur ke daerah Lembang. Niatnya sih ingin liburan gitu kan, senang-senang, tapi malah mendapatkan kejadian-kejadian aneh dan janggal. Sebelum lanjut ke ceritanya, sebaiknya kalian pasang nih handsfree-nya agar kalian mendapatkan sensasi yang lebih menarik. Ya, suatu ketika sepasang suami istri ini pergi berlibur ngerayain pernikahannya yang ketiga tahun. Mereka emang gak sengaja nih cari liburan yang jauh dari kota. Ya, mereka pergi ke daerah Bandung. Tepatnya itu ada di daerah Lembang. Ya, mereka pergi ke daerah Lembang nih, suami sama istrinya. Mereka tuh nyari tempat yang dimana tempatnya tuh kayak agak-agak ke forest gitu atau hutan gitu, forest vibes. Dapatlah tuh si suami penginapan di daerah Lembang. Mereka emang gak mau disebutin namanya. Mereka dapat satu kamar yang lumayan jauh nih dari tempat reservasi. Kamarnya juga lumayan deket sama sungai gitu, yaitu reverse view gitu. Nah, pas mereka cek ya kan, pas mereka check in, terus mereka tuh masuk nih ke kamarnya tuh ya kan. Masuk ke kamarnya, kamar itu kotor banget. Artinya lantainya masih ada kayak tanah merah gitu di bagian toiletnya, dan di kasurnya tuh kayak ada bercak-bercak gitu. Bercaknya nggak tahu lah, kayak agak kerak-kerak gitu kan. Ya udah tuh, akhirnya si suami coba telepon pegawai situ gitu kan, atau rumboy lah kalau bahasa jadulnya kan. Nah, datanglah tuh mereka nanyain kenapa nih gini. Akhirnya digantilah spray itu gitu kan. Udah tuh, mereka tuh nggak ada yang mikir aneh-aneh gitu. Akhirnya mereka tuh kayak aduh bad mood banget tuh untuk pertama-tama aja udah dikasih hal yang kayak gitu kan. Buat ngobatin kejenuhan mereka, akhirnya mereka berdua nih keliling penginapan itu. Di sana tuh kamarnya tuh nggak gabung kayak hotel pada umumnya gitu, ataupun kayak apa ya, kayak hotel-hotel yang satu kamar 2 kamar gitu digabung. Tapi ini tuh satu kamar satu bangunan gitu, ada yang 2 kamar terus nyatu gitu, ada yang 3 kamar. Jadi tergantung viewnya, ada yang viewnya danau besar gitu depannya, terus kamar, ada yang satu kamar bener-bener satu kamar nih, dan muat mungkin hanya buat 2 orang ya, maksudnya artinya itu ukurannya kurang lebih kamarnya cuma 3x2 gitu, dan belakangnya tuh danau yang gede, terus pohon-pohon gede gitu. Dan gue nggak habis pikir aja sih kalau misalkan ada yang mau nginep di situ gitu. Nah ya udah, akhirnya kita jalan tuh ya kan, nyusurin bangunan itu. Nah akhirnya kita ke belakang tuh, tapi di sana tuh kayak semacam rumah gitu, rumah gede tuh. Rumahnya tuh kayak semacam villa yang bertingkat lah, kayaknya sih khusus disewa untuk satu keluarga. Akhirnya si suami tuh ke arah sana gitu, yuk ke sana gitu, kata si suami ngajak ke istrinya tuh untuk ke sana. Ya udah tuh, dan di depan rumah itu ada kolam renang tuh ya kan. Posisinya sepi, emang tertarik lah sang suami untuk berenang tuh di situ sama si istrinya. Posisi sih cuman mereka berdua tuh, di sini jelasin gitu ya kan. Nah di sana tuh nggak ada siapa-siapa selain si suami dan istrinya. Ya udah tuh, si suami sama istrinya berenang kan. Dari arah rumah gede itu tuh si suami tuh kayak ngelihat ada sosok perempuan baju putih gitu yang merhatiin mereka berdua. Ya udah, si suami itu tuh udahlah gitu, mungkin hanya halusinasi dia aja, dia nggak ngirauin lah ya kan. Tapi kok kayak rumah itu tuh kayak daya tariknya tuh kencang banget gitu. Si suami dan si istri itu diajak ke sana. Pas si suami ini ngambil foto kan di kolam renang tuh,
berenang dari ujung sampai ke arah dimana rumah itu bisa suami lihat. Ternyata pas dari dalam air tuh suami tuh kan ke atas tuh keluar dari air. Nah itu perempuan tuh masih ada tuh berdiri tuh di samping jendela tuh. Ya udah tuh si suami itu nggak mau cerita tuh sama si istrinya tuh ya kan, takutnya si istri tuh sawan gitu kan, kayak takut apa gimana. Akhirnya waktu tuh kurang lebih udah nunjukin jam 5:30 lah ya kan. Kata si istri, yaudah yuk kita udahan, udah mau maghrib nih gitu kan, mali di luar. Ya udah ya kan, si suami bilang nih kebetulan ada kayak tempat yang bisa apa namanya buat bilas di kolam renang itu kan. Ya udah tuh si suami itu bilas tuh ya kan. Si suami itu ngejelasin tempatnya tuh bener-bener serem banget, serem banget. Terus kayak ada patung-patung gede gitu, patung-patung seniman lah yang berdiri gitu di tempat pembilasan itu. Nah pas si suami ini lagi sampoan, itu kayak ada sosok hitam gede banget yang lagi perhatiin dia dari belakang gitu. Dia diem ya kan, diem sambil nyoba buat ngobrol sama istrinya. Dia panggilin tuh, Yang kamu lagi ngapain? Si istri bilang dong, ini lagi lihat foto mau dipost. Ya udah, si suami bilang, yaudah ya, nggak usah kemana-mana, tunggu di situ. Nah, akhirnya ditungguin tuh sama istrinya. Terus si suami itu nyuruh tuh si istrinya suruh bilas di tempat yang si suami ini bilas badannya gitu. Abis terus gini kata si istri, enggak ah, aku bilas di kamar aja. Terus si suaminya bilang, lah itu kan baju kamu basah itu. Udah nggak apa-apa lah kata istrinya gitu. Gini udah sore juga nih, udah maghrib kan, jalan ke kamar kita aja lumayan jauh. Dia bilang gitu, adalah 100 meteran gitu. Ya udah kata si istri, lagian juga aku merasa nggak enak nih, nanti aja lah aku ceritain gitu tuh ya kan. Ya udah tuh sore itu semakin gelap tuh, makin gelap. Akhirnya si suami ini jalan nih menuju kamar. Jadi jalurnya tuh kayak masih tanah gitu kan, tanah kanan kirinya ada pohon-pohon tanaman lah, bunga-bunga, tapi tanah gitu. Dan jalannya tuh ada sebagian konblok, ada yang sebagian tanah gitu. Si suami ini jalan nih sama istrinya gitu kan, masih pakai baju basah tuh istrinya kan. Ya udah azan dong. Ya udah si suami ini akhirnya mandi tuh di kamar. Akhirnya si suami sholat ya kan sama istrinya. Nah terus pas mau cari makan, dia kayak, ini cari makan nggak ya gitu, kayaknya tempatnya jauh. Ya udahlah gas lah cari makan. Ya udah akhirnya mereka berdua cari makan tuh ke agak-agak ke kotaan gitulah. Dan jalannya tuh lumayan, wah Lembang kalau dijelasin sih gila banget sih, naik turun gitu, mana pakai motor metik kan. Ya udah tuh akhirnya mereka keluar, posisi udah di tempat makan nih. Malam itu tuh rasanya tuh dingin banget. Nggak tahu ya, mungkin si suami ini biasa hidup di Jakarta gitu kan, terus tiba-tiba dia ke Lembang gitu. Nah si suami ini nanya dong sama tukang parkir, bang tempat yang enak buat nongkrong di mana ya gitu. Akhirnya si tukang parkir ini ngasih tahu nih, pergi aja ke Pencelet, tuh banyak tongkrongan di sana gitu kan, ada tukang kopi, si jahe gitu. Ya udah tuh akhirnya si suami motoran tuh sana sama bininya tuh ya kan, dimana viewnya tuh emang lumayan bagus banget. Jadi kalau misalkan dari atas tuh ngerasa kayak kita tuh ngeliat bintang-bintang di bawah lah gitu. Pelan-pelan tuh si suami bawa motor, karena itu kan jalurnya trackingnya kan gimana ya, tinggi banget gitu, tinggi banget, hampir bisa dibilang 45 derajat lah, 45 derajat, 30 derajat gitu, pokoknya tinggi lah. Nah ada mobil tuh ya kan, di belakang dia tuh kayaknya tuh buru-buru tuh ya kan. Udah kira gue minggir ya kan, si suami itu minggir, naik tuh tanjakan pelan-pelan ya kan. Udah kita kira nongkrong tuh, ada beberapa makanan-makanan di pinggir jalan lah, tapi tempatnya emang enak gitu, viewnya bagus lah, ngobrol-ngobrol sebentar. Tapi kayaknya udah malam nih gitu. Udah jam 10-an. Kira si suami ini pulang tuh ya kan, soalnya kalau misalkan istilahnya dia mikir kalau misalkan dia kemalaman, besok pagi kan mau jalan juga kan. Pulang naik motor, jalan. Nah pas di beberapa titik tanjakan motor itu udah mulai berebet tuh. Nah si istrinya itu mikirnya si suami itu bercanda ya gitu, padahal enggak, itu emang bener-bener berebet. Cuman si suami itu mencoba untuk tenang lah ya kan.
Nah, pas itu ada mobil tuh di belakang kita laksonin ting 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 gitu. Mungkin sangkanya kita bercanda gitu, motor pelan-pelan gitu. Ya udah, akhirnya pas mobil ngelewatin, motor nanjak, motor itu mati. Ya udah tuh, si suami ini masih berpikir positif. Mungkin karena businya gitu atau apalah gitu. Terus si suami ini tuh nyela-nyela ya kan. Nah, istrinya tuh mulai panik. Bisa nggak yang? Bisa nggak? Ya udah tuh, suami itu bilang, aku coba dulu lah gitu. Coba tuh sama si suaminya, setelah motor jebret sampai 10 menit tuh nggak ada kemajuan ya kan. Ya udah, akhirnya si suami itu diem kayak ya udahlah, baca doa atau apa, mungkin kayak ada kesalahan atau apa gitu di hotel tadi. Akhirnya si istri tuh coba hubungin penyewa motor itu yang di Bandung gitu. Kak, ini motornya mogok nih, gimana nih, gini. Untungnya si rental itu masih bangun. Akhirnya posisi jam 10.30 kalau nggak salah. Suami ini udah bener-bener nggak betah lah ya kan di pinggir jalan itu kan. Pohon besar, kanan kiri, wah serem banget lah. Mana lampunya cuman lampu gimana sih ya kalau di kampung tuh. Lampunya tuh lampu nggak kayak di kota. Kip-kip lah kalau bahasa Betawi mah. Ya udah tuh, akhirnya si suami coba buat cari warung, kali aja ada warung gitu kan. Nah, buat ngopi-ngopi dulu biar nanti kalau misalkan ada orang yang mau nolong dah tuh. Coba tuh didorong sama suami itu ke atas. Waduh, buset, baru 8 meter tuh. Dia tuh udah gak kuat dan nyesek buat dadanya tuh. Ya udah, secara logika aja nih nggak mungkin dong motor didorong ya kan sama orang. Jalannya tuh kurang lebih tuh 40 derajat lah tingginya, bukan main gitu. Ya udah, akhirnya si suami sama si istri ini coba minta tolong nih ke kanan kiri nih ya kan. Mudah-mudahan ada yang nolongin gitu. Padahal mah motor ada 1-2 orang mau lewat. Mungkin mereka mikir ya kan, nggak ada yang mau berhenti tuh kenapa? Mungkin karena si suami ini sama istrinya ini disangkanya modus gitu kan. Ya udah tuh, udahlah nggak ada hasil juga ya kan, mereka minta tolong gitu. Tolong segala macam gak ada yang mau berhenti. Akhirnya dia diem tuh sejenak tuh buat mikir tuh. Ini kenapa ya, kata suami ya kan. Ya udah tuh, kata si suami itu mikir lagi, apa karena waktu tadi di kolam renang ya gua melihat sosok perempuan itu gitu. Nah, akhirnya dia pelan-pelan pas dia ngelamun gitu ke depan ke arah pohon yang gede, itu ada sosok gede banget hitam di balik pohon tuh. Cuman dia diam aja tuh, nggak mau bilang-bilang sama istrinya, karena dia pasti mikir lagi kalau misalkan dia bilang makin sawan nanti istrinya gitu. Ya udah tuh, makhluk itu tuh ngeliatin kita berdua aja tuh kayak mau ngerekam gitu. Makhluknya sama tuh, kayak persis waktu dia ngeliat di mana pas dia lagi bilas, gede banget ya. Dia akhirnya si suami ini baca doa tuh, baca doa ya kan, baca ayat kursi, ya pokoknya baca yang buat ngilangin makhluk goib lah. Nah, waktu tuh semakin lama makin jalan tuh, jam 11 ya kan. Waktu makin larut, ada tuh satu orang lewat situ pulang kerja nggak tahu gimana tuh. Akhirnya suami itu minta tolong tuh sama si A itu, dibongkar tuh bagian businya, bagian mesin lah. Cuman tetap aja tuh nggak mau hidup tuh motor. Akhirnya kata si A gini, udah ke rumah aja yuk gitu, ikut saya. Wah, si suami ini mikir nggak beres nih ya kan. Rumah aja enggak, adalah 15 kilo lagi. Waduh, jauh banget tuh deh. Si suami ini mikir dah, apapun yang terjadi dia tetap stay sama istrinya dah ya kan. Akhirnya si istri ini mencoba buat mesen tuh Grab kayak apa segala macam, Maxim semuanya yang ada di situ lah buat nolongin. Cuman orang-orang itu tetap aja pada nggak mau karena mikir wah ini modus gitu kan. Ya udah, akhirnya ada yang mau, cuman 2 motor datangnya gitu kan. Ya udah, mereka dibantu, akhirnya datang tuh ngebantuin si suami sama istri ini gitu, ngebantuin semuanya akhirnya ngebantuin tuh gitu. Nah, akhirnya beberapa masalah pelan-pelan teratasi itu. Si rental ini akhirnya ini datengin mobil kayak GoBox gitu, motornya akhirnya dibawa GoBox lah ya kan. Jadi posisinya tuh emang si suami sama istri ini ada di depan warung kecil, tapi warungnya tuh tutup. Nah, si suami ini dengerin nih aktivitas kayak ada suara TV lah apalah gitu. Mungkin kayaknya bapak itu takut kali ya, takutnya itu modus kejahatan atau apalah. Singkat cerita nih, dari si istri sama suaminya gitu, intinya motor udah dibawa sama si GoBox, dan ada 3
driver ojek online datang buat ngebantuin gitu. Nah, ini kisahnya suami nih, kan misah sama si istri. Istrinya udah duluan nih naik Grab yang satunya lagi gitu. Artinya si suami sama si Maxim dan si Gojek ini di belakang gitu kan. Nah, pas dia mau nanjak, motor si Maxim ini ngebul, nggak kuat nanjak gitu. Ya udah tuh, akhirnya yang temennya si ojol istrinya ini nolongin, deh sama saya aja lah gitu, motornya kayak bermasalah. Udah akhirnya jalan tuh menuju hotel gitu kan. Udah tuh menuju hotel. Nah, ini nih cerita dari si Asep nih yang boncengin istrinya gitu. Dia cerita sama istri si suami ini gitu. Ini mah pengiriman angker teh. Saya pernah juga nih dapat orderan ke sini malam-malam buat ngirim makanan gitu. Kata si ojol ini. Saya dari lobi ke dalam tuh jauh teh. Saya bilang mah ini tempat jin buang anak, itu mana gelap, udah gitu daunnya serem banget lah. Pohon-pohon gede gitu. Perasaan tuh saya ada yang ngikutin teh. Pas balik ngirim makanan tuh saya lari tuh ke depan tuh saking takutnya. Pohonnya gede-gede, saya mah takut situ. Kok teteh berani ya sama suaminya? Itu si istri itu baru tuh nyeritain tuh ke suaminya kan. Singkat cerita pulang tuh mereka berdua tuh, si suami sama istri ini. Yang kok bisa ya kita kayak gini? Kamu ada perilaku gak enak gak sih gitu, atau gimana gitu, kata si suaminya. Enggak, biasa aja, nggak ada ngomong sembarangan juga gitu. Akhirnya udah tuh si istri capek kali ya kan, dari jam 10 sampai jam 1 malam gitu. Ya udah si istri tuh istirahat tuh. Nah, pas itu suami itu mau ngambil air wudhu nih di belakang gitu. Ya Allah, itu makhluk tinggi besar, gede, hitam, ngeliatin si suami itu mulu dari belakang tuh. Akhirnya si suami itu baca doa dah, nggak putus-putus tuh. Baca doa nggak putus-putus. Akhirnya udah sholat, udah maghriwin lah. Akhirnya suami itu tidur tuh. Tapi dia nggak bisa tidur gitu. Tidur nggak tidur. Tapi kayak di sekeliling kamar itu tuh banyak tuh yang merhatiin tuh. Kayak wah, banyak lah makhluk-makhluk goib tuh. Akhirnya tuh si suami tuh nggak berhentinya tuh zikir dalam hati aja. Tiba-tiba itu ruangan tuh dingin banget. Padahal itu kamar emang nggak ada AC-nya ya. Namanya di Lembang ya kan. Si suami istri ini nggak mau nyari hotel-hotel yang kekinian gitu. Dia pengen nyari yang klasik, bukan klasik sih, lebih ke suasana alam lah. Jadi ya bukan dia mau bahagia gitu kan. Mungkin mereka mau dapat keturunan apa gimana setelah nikah 3 tahun kan, tapi malah diteror sama goib-goib yang gak jelas ini. Kasian juga sih ya kan. Akhirnya udah tuh pas pagi-pagi si suami ini sama istrinya bangun tuh keliling lagi buat cari makan sarapan. Ya udah, dia nggak menghiraukan lah kejadian semalam, biarin gitu, kayak ya udahlah jadi pelajaran aja gitu. Nah, dikirimin lagi tuh sama si teteh yang rental motor itu. Motornya datang sep gitu kan. Teh maaf ya gini mau seneng malah jadi begini gitu. Iya nggak apa-apa lah, udah kejadian, namanya juga musibah gitu kan, kata si suaminya. Nah ya udah tuh pas motornya disampein ke hotel, si teteh perental itu ngomong gini, emang semalam mogoknya di pencet mananya gitu. Ke suaminya ngomong gitu, ada teh di sini dijelasin gitu. Oh gitu, dari bawah. Tahu nggak nih, ini cerita epic nih, kata si rental motor itu gitu. Kendaraan itu saya hidupin di rumah, nggak hidup emang pada malam itu. Tapi pas tadi pagi nih di bengkel gitu, motor itu hidup. Ya udah tuh kita tuh bertiga tuh kayak orang bingung, hidup gitu. Wah ini udah nggak beres nih, Ya udah tuh singkat cerita, si rental itu pergi, udah nganterin motornya, udah tuh si suami ini sama si istri ini udah check out dari hotel. Ya udah dia melanjutkan perjalanan lagi ke Jakarta. Nah itu singkat cerita dari sepasang suami istri yang dimana ia mendapatkan kejadian-kejadian gaib nih. Jadi kurang lebih singkat ceritanya nih, si suami ini mesen hotelnya hotel alam gitu, lebih ke forest vibes gitu lah. Dia mendapatkan teror goib yang dimana mereka tuh, si goib ini nggak suka gitu sama si suami istri ini, sampai motor yang mogok
di perjalanan pencet gitu, jalan yang curam. Kira dia dibantu sama ojol dan driver baik hati lah gitu. Akhirnya sampai di rumah dia masih diteror lagi tuh di kamar itu. Nah, setelah kejadian itu akhirnya dia pergi dari hotel itu, dan sampai sekarang dia nggak akan pernah mau ke hotel itu lagi. Jadi itu aja ceritanya. Terima kasih udah mendengarkan. Kalau kalian ada cerita-cerita horor yang dimana bisa menambah pengetahuan-pengetahuan kita di sini dan menghibur kita, bisa dikirim ke alamat yang ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kita terus mendapatkan cerita-cerita horor yang dimana kita bisa mendengarkannya sambil melakukan aktivitas seperti kerja dan lain-lain. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.